Saya Ilja Harisa sebagai moderator hari ini dan akan menghadirkan 3 narasumber luar biasa. Yang pertama adalah pakar bahasa, yaitu Bapak Diki Suryanata Negara. Yang kedua yaitu pakar pendidikan Ibu Esti Yana Damayanti, dan seorang sastrawan yaitu Bapak Muhammad Yuda Giri Laksana. Untuk membuka diskusi hari ini, saya persilahkan rekan saya, Ibu Nur Jana, sebagai penanya utama dalam talk show ini. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya Jana. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada para narasumber terkait peran bahasa dalam membangun nalar dan mencerdaskan bangsa. Semoga diskusi ini dapat memberikan wawasan luas bagi kita semua. Baik, untuk selanjutnya saya akan memulai kepada narasumber pertama, yaitu Pak Diki sebagai pakar bahasa. Bagaimana Bapak melihat peran bahasa sebagai instrumen utama dalam membangun kemampuan bernalar masyarakat? Baik, terima kasih ya kepada Ijen atas pertanyaannya, dan terima kasih juga kepada Ibu yang telah memperkenalkan saya sebagai pakar bahasa. Mengenai pertanyaan tentang apa sih hubungannya antara perkembangan masyarakat dan nalar masyarakat dalam kemampuan berbahasa, jelas menurut saya itu sangat berpengaruh, sangat memiliki pengaruh. Tentu dalam sebuah masyarakat, di mana masyarakat ini memiliki kemampuan bahasa yang sangat tinggi, yang kaya akan kosakata, tentu mereka ini akan sangat kritis dalam memahami sebuah konteks. Maka dari itu, jika saya ditanya apakah peran bahasa dalam perkembangan sebuah logika masyarakat itu memiliki arti, tentu sangat memiliki arti. Saya mengibaratkan masyarakat itu seperti sebuah sistem operasi ya, di mana sebuah sistem operasi yang canggih itu pasti dia akan mampu menganalisa sebuah aplikasi, sistem dan lain sebagainya yang rumit ya, yang complicated ya, dengan begitu cepatnya. Begitupun dengan masyarakat sebenarnya. Masyarakat yang memiliki kemampuan berbahasa yang baik, tentu mereka akan mudah berlogika, mudah bernalar, dan mereka tidak akan termakan oleh provokasi-provokasi berita-berita hoax yang menyesatkan masyarakat, karena mereka sangat kritis. Mereka memiliki kemampuan berbahasa yang baik. Jadi ketika mereka menerima suatu konteks berita atau mereka menerima sebuah informasi, mereka akan mengkritisi terlebih dahulu apakah berita atau informasi ini benar-benar faktual atau ini hanya sekedar hoax. Dan untuk mencerna sebuah informasi, apakah informasi ini faktual atau ini adalah hoax atau provokasi, tentu ini masyarakat memerlukan yang namanya peran bahasa dalam mencerna sebuah berita tersebut, sebuah informasi tersebut. Kita tidak bisa ya yang namanya membiarkan masyarakat serta-merta mereka hanya menerima informasi tanpa melatih mereka untuk menalar terlebih dahulu apakah informasi ini benar atau tidak. Saya sebagai pakar bahasa melihat ini tentu sangat penting bagi orang-orang seperti kita ini untuk mengedukasi masyarakat bahwa kita perlu mengajari mereka tentang pentingnya peran bahasa dalam perkembangan nalar sebuah masyarakat. Oleh karena itu saya sangat mendukung ya program talk show seperti ini, pembicaraan podcast seperti ini, untuk terus mengedukasi dan menyebarluaskan bahwa peran bahasa itu sangat penting dalam penalaran masyarakat untuk meningkatkan kemampuan literasi mereka. Mungkin seperti itu ya jawaban saya. Terima kasih kepada Pak Diki sebagai pakar bahasa atas pemaparannya yang sangat luar biasa. Ya, berikutnya saya akan menanyakan sebuah pertanyaan kepada Mbak Esti sebagai pakar pendidikan. Oke, dalam dunia pendidikan, bagaimana bahasa berperan menjembatani antara pengetahuan dan pemahaman siswa? Oke, terima kasih Bu Jen atas pertanyaannya. Kalau menurut pakar pendidikan, peran bahasa yaitu sebagai alat mentransfer pengetahuan. Jadi dengan bahasa kita bisa menyampaikan berbagai macam ilmu pengetahuan seperti agama, sosial, hukum ataupun sebagainya. Dengan
adanya dengan menggunakan bahasa kita bisa mengajarkan dan kita bisa mengetahui apa yang diajarkan. Kemudian yang kedua adalah sarana konseptualisasi dan berpikir kritis, yang dimana dengan bahasa kita bisa mengajarkan peserta didik untuk berpikir kritis dari isu tersebut serta tidak mudah terpengaruh dari isu yang ada. Berikutnya adalah pengembangan pemahaman. Dengan adanya bahasa kita bisa mengembangkan suatu pemahaman suatu materi ataupun dari isu yang ada sehingga peserta didik ataupun masyarakat bisa memahaminya dengan baik. Berikutnya adalah alat interaksi sosial dan budaya. Dengan adanya bahasa kita bisa berinteraksi dengan berbagai macam suku, agama, ras, serta kita bisa mampu berkomunikasi dengan warga negara asing untuk berkomunikasi, untuk berkomunikasi, berdagang ataupun sebagainya. Jadi bahasa itu sangat berperan penting menurut saya. Itu menurut saya. Sangat luar biasa terkait peran bahasa dalam. Selanjutnya pertanyaan yang saya akan tanyakan kepada Pak Yuda selaku sastrawan. Nah, menurut Bapak, apakah kreativitas berbahasa dalam sastra itu dapat berkontribusi pada kecerdasan berbahasa suatu bangsa? Oke, saya akan menjawab iya, karena kreativitas berbahasa dalam sastra memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap kecerdasan berbahasa bangsa. Kemudian kontribusi ini terjadi melalui beberapa mekanisme, yaitu ada 5 mekanisme. Yang pertama adalah peningkatan kosakata dan keterampilan berbahasa, yaitu melalui paparan terhadap karya sastra, baik tulisan maupun tulisan. Kemudian juga masyarakat secara sadar atau tidak sadar memperoleh kosakata baru dan juga meningkatkan keterampilan berbahasa mereka secara keseluruhan. Kemudian yang kedua adalah pengembangan cara berpikir. Nah, di sini adalah sastra sering menggunakan kiasan, simbol, dan juga lambang, nah, yang tidak menyatakan maksud secara langsung. Maksudnya tidak terang-terangan. Mereka menggunakan secara simbol, makna, kiasan. Hal ini juga untuk mendorong pembaca untuk berpikir kritis dan non-linier, yang pada gilirannya membangun kecerdasan berbahasa dengan kemampuan memanfaatkan potensi, pengalaman, dan juga pengetahuan secara kreatif. Kemudian yang ketiga adalah ekspresi kreatif. Sastra juga memberikan contoh teknik penulisan dan gaya bahasa yang beragam, yaitu menginspirasi individu untuk mengeksplorasi cara ekspresi kreatif mereka sendiri. Tujuannya apa? Untuk mendorong kreativitas berbahasa di tingkat individu dan maupun kolektif. Kemudian yang keempat adalah penguatan identitas nasional. Sastra juga membantu menjaga identitas budaya dan warisan budaya suatu bangsa, serta menjadi sarana aktualisasi potensi lokal yang memperkaya identitas nasional. Kebanggaan terhadap bahasa dan sastra nasional seperti pengakuan pantun oleh UNESCO. Nah, pantun ini juga diakui oleh UNESCO para Bapak Ibu karena cukup terkenal. Kemudian juga untuk memperkuat peran bahasa sebagai pilar pembangunan manusia di Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah penyaringan pengaruh negatif budaya global. Nah, pembelajaran bahasa dan sastra dapat berfungsi sebagai alat penyaring pengaruh negatif budaya global, yaitu membantu masyarakat mempertahankan nilai-nilai luhur dan kemanusiaan dalam pembentukan karakter. Mungkin jawaban saya cukup itu saja. Terima kasih kepada Pak Yuda sebagai sastrawan untuk pemaparannya yang sangat luar biasa dan dapat kita mengerti dengan baik. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke penutup, izinkan saya untuk mengajukan
pertanyaan yang mungkin akan memicu sedikit diskusi. Pertanyaan ini saya ajukan kepada seluruh narasumber. Pertanyaannya, bagaimana menurut Bapak Ibu kolaborasi antara ahli bahasa, pakar pendidikan, dan sastrawan untuk bisa saling menguatkan dalam membangun budaya literasi dan nalar bangsa? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya ya, mungkin cukup menarik ya, pertanyaan mengenai bagaimana kita berkolaborasi ya antara pakar bahasa, kemudian pakar pendidikan tentunya, kemudian ada sastrawan juga sebagai maestro ya yang menciptakan karya-karya seni yang cukup bagus ya dalam bahasa. Saya berpikiran bahwa kolaborasi dalam pembentukan pengajaran bahasa antara pakar bahasa, kemudian pakar pendidik, kemudian ada sastrawan, itu sangat menarik ya dan sangat bagus sebenarnya, dan saya sangat mendukung hal itu. Kenapa? Karena tentunya bahasa ini adalah sesuatu yang kompleks. Kita perlu ketahui itu ya, bahasa ini adalah sesuatu yang kompleks. Saya sebagai pakar bahasa punya pemahamannya sendiri mengenai bahasa. Mbak Esti sebagai pakar pendidikan punya pemahamannya sendiri sebagai pakar pendidikan mengenai bahasa. Begitupun dengan Mas Yuda sebagai sastrawan, pasti punya pemahamannya sendiri mengenai bahasa. Oleh karena itu, menurut saya, dengan kita berkolaborasi antara pakar pendidikan, kemudian pakar bahasa, kemudian juga sastrawan, tentu saja itu akan menciptakan suatu kualitas pengajaran bahasa yang sangat baik dan tentu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Karena masyarakat tentu akan memilih-milih mana yang sekiranya pemahaman bahasa dari segi apa yang mereka butuhkan. Apakah dari segi bahasa itu murni sebagai bahasa, atau dari segi pendidikannya, atau sebagai karya sastranya. Nah, itu nanti masyarakat bisa memilih. Dengan kita berkolaborasi tentunya ya. Tentu dengan kita berkolaborasi ini harapannya ya Bapak Ibu sekalian, harapannya kita akan menemukan satu metode pengajaran yang cukup bagus dan tentu cukup berkualitas ya untuk mengajarkan peran bahasa kepada penalaran masyarakat. Karena saya percaya ya bahwa jika kita semua ini, para pakar bahasa, para pakar pendidikan, dan para sastrawan saling mengkoreksi satu sama lain, saling melengkapi satu sama lain, tentu itu akan memperkuat kaidah ilmu pengetahuan kita mengenai bahasa itu sendiri. Seperti yang saya bilang tadi, bahasa itu adalah suatu ilmu yang kompleks, apalagi kita berada di satu peradaban yang terus maju gitu ya teman-teman. Peradaban kita ini dipenuhi dengan budaya-budaya modern dan dipenuhi juga dengan teknologi-teknologi yang sangat rumit dan kompleks sekali tentunya, yang mengubah cara hidup masyarakat tentunya. Tentu kita sebagai para pakar bahasa, para pakar pendidik, dan para sastrawan harus beradaptasi dengan perubahan modernisasi ini, perubahan zaman ini. Untuk itu kolaborasi ini sangat bagus sekali, karena kita selain kita mampu melengkapi satu sama lain secara pemikiran, secara visioner dan lain sebagainya, kita tentu saling beradaptasi untuk perubahan zaman. Mungkin seperti itu ya jawaban saya. Jadi saya akan menanggapi dari pendapat Mas Vicky sebagai pakar bahasa. Meskipun kolaborasi antara pakar bahasa, pendidik, dan sastrawan itu sangat ideal, namun peningkatan literasi dan kemampuan dalam masyarakat itu tidak hanya mengandalkan kelompok akademisi. Untuk pengakuan penguatan budaya literasi membutuhkan dukungan struktural yang lebih luas, seperti pemerataan buku yang merata, kemudian kebijakan pendidikan yang konsisten, serta dukungan masyarakat. Karena jika kolaborasi hanya mengandalkan para cendekiawan, jika kolaborasi itu hanya terpusat pada para cendekiawan, dampaknya akan sangat terbatas dan tidak menjangkau lapisan masyarakat. Literasi itu bukan hanya semata hasil kerja akademisi, tapi juga hasil keterlibatan antara keluarga, komunitas, dan kebijakan negara secara menyeluruh. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, bagaimana untuk pendapat Mbak Esti mengenai kolaborasi tersebut? Oke, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Saya aja menjawab. Kalau menurut pakar pendidikan, yang pertama itu adalah mengevaluasi kurikulum, karena yang saya lihat kurikulum sering pergantian
pergantian Kementerian Pendidikan diikuti dengan pergantian kurikulum, yang dimana pergantian kurikulum tersebut tidak sesuai dengan kemampuan peserta didik, yang dimana peserta didik mempelajari sebuah materi di atas kemampuan mereka ataupun mereka mempelajarinya jenjang lebih kompleks. Dengan adanya mengevaluasi kurikulum, kita bisa mengetahui kemampuan peserta didiknya serta kesesuaian materi yang dibutuhkan dalam masyarakat. Yang kedua itu adalah memberikan pelatihan. Dengan adanya pelatihan, kita bisa mengimprovisasi kelemahannya. Dengan kelemahan tersebut, kita bisa mengetahui serta kita bisa meningkatkan dari kelemahan tersebut untuk memperbaiki lebih baik lagi. Mungkin gitu dari saya itu. Baik, saya akan coba menanggapi pendapat dari Mbak Esti. Untuk kurikulum ya, permasalahan literasi sebenarnya bukan terutama pada kompleksitas kurikulum maupun kebutuhan pelatihan yang terus-menerus. Seharusnya tantangan sebenarnya itu adalah pada implementasi di kelas, guru itu sendiri. Terlalu sering merubah kurikulum dan membebani guru dengan pelatihan yang terus-menerus, justru itu menghambat konsistensi itu sendiri. Nah, sedangkan penguatan praktik sehari-hari, kolaborasi antar guru, dan pemanfaatan pengalaman lapangan itu jauh lebih efektif daripada revisi kurikulum dan pelatihan yang terus berulang. Baik, untuk selanjutnya saya akan meminta pendapat dari sastrawan, yaitu Pak Yuda. Oke, baik, terima kasih Bu Jen atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Bu Jen. Jadi sastrawan itu sangat penting untuk masyarakat, yaitu untuk mengembangkan cara berpikir masyarakat, kemudian cara bernalar untuk masyarakat, kemudian untuk mengembangkan ilmu-ilmu sastrawan di masyarakat. Kemudian untuk saling menguatkan sastrawan, yaitu ada tiga cara, yaitu yang pertama adalah bekerja sama, yaitu penulis senior maupun junior itu harus saling bekerja sama untuk membuat antologi cerpen dan yang lain, sehingga membentuk kolaboratif antara penulis senior dan juga junior. Yang kedua adalah untuk menguatkan di sini para senior, para penulis senior ini saling menguatkan untuk membuat karya-karya cerpen, sehingga tidak ada saling menjatuhkan untuk penulis junior. Nah, dengan adanya saling menguatkan ini, sehingga penulis junior ini akan membuat esensinya itu naik, sehingga penulis junior ini akan terkenal seperti penulis senior. Kemudian yang ketiga adalah para sastrawan turun ke masyarakat, yaitu dengan cara penyuluhan seperti membedah buku, kemudian cara seminar-seminar untuk membuat cerpen, puisi dengan cara yang benar. Mungkin itu aja Bu Jen. Baik, saya akan coba menanggapi pendapat dari Pak Yuda sebagai sastrawan. Meskipun kolaborasi antar sastrawan, briefing sesama, dan keterlibatan langsung di masyarakat terdengar sangat ideal, namun pendekatan ini tidak serta-merta memperkuat budaya literasi secara luas. Dunia sastra memiliki audiens yang terbatas, sehingga kerjasama antar penulis atau kegiatan komunitas sering hanya berdampak pada lingkaran kecil saja. Selain itu, tidak semua sastrawan memiliki waktu, sumber daya, dan kemampuan pedagogis untuk terjun langsung ke masyarakat. Penguatan literasi nasional membutuhkan dukungan yang sistematik, kurikulum, akses buku, dan kebijakan publik, bukan hanya inisiatif individual para sastrawan itu sendiri. Baik, terima kasih kepada seluruh narasumber atas pemaparannya yang sangat luar biasa. Terima kasih kepada seluruh narasumber atas wawasan yang sangat mendalam. Dan terima kasih kepada Ibu Nurjana atas pertanyaan-pertanyaan yang menggugah.
Dari hasil wawancara tadi, kita bisa simpulkan bahwa bahasa bukan sekedar alat komunikasi, tetapi fondasi untuk logika, nalar, serta kecerdasan kolektif bangsa. Semoga kita semua semakin sadar akan pentingnya berbahasa dengan baik dan benar dalam pendidikan untuk kehidupan sehari-hari. Dan semoga kita semua bisa mengajarkan segala hal yang baik buat generasi kita di masa mendatang untuk menuju ke era emas Indonesia. Tetap semangat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.